Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Pasito yang judul ditodong pistol di kepala karena mualafkan orang dalam gereja. Heboh. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Bisa dah. Mantap Ustaz. Tarik bunyi kak lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5. Namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Shalom guys, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Sini kita akan bahas kembali soal Kainama yang pembahasannya nggak pernah habis sampai detik ini. Kali ini yang dia sampaikan lebih kacau lagi ya guys ya. Jadi dia menceritakan kronologi di mana dia mualaf, tapi katanya dia mengalami persekusi atau penganiayaan dari orang Kristen. Bahkan sampai katanya pistol ditodongkan di kepalanya. Ini cerita beneran atau apa nih? Mari kita langsung aja nonton videonya. Itu adalah pemberian yang terindah ketika saya jadi Islam. Bahwa saya disayang oleh saudara saya di sebelah. Sehingga bagaimana caranya supaya saya bukan hanya dibunuh secara karakter, tapi physically. Maksudnya tadi diperlihatkan mungkin saudari-saudari. Ini saya terangkan ya, apapun bisa terjadi di dunia ini. Apapun bisa terjadi. Ya, apalagi di masalah agama yang sensitif. Ingat, agama ini sensitif. Ya. Buktinya apa? Orang nggak bisa bebas ngomong agama di publik, nggak bisa. Saya contoh, saya ketika ngomong berdua dengan teman saya, ya, saking semangatnya, kadang-kadang saya suaranya agak keras. Saya lupa bahwa di situ ada orang beragama Kristen misalnya. Saya nggak bisa bebas bahas ini, nggak bisa di depan publik, nggak bisa, kecuali di YouTube. Karena YouTube itu tidak ada orang Kristen di sekitar saya. Jadi orang Kristen yang nonton video ini adalah mereka yang memang mau nonton, bukan mereka yang memang saya tuh ngomong di depan mereka gitu loh. Saya tidak ngomong di depan Anda, wahai teman-teman Kristen ya, tapi Anda yang masuk ke channel saya gitu loh. Anda yang mengklik video saya. Kalau tidak ada klik, tidak akan Anda nonton video saya. Sama kayak TV. TV tidak ada salah nyalakan, tidak akan Anda tonton ada orang ngomong tentang agama Anda di TV. Tapi kalau kayak saya ngomong di depan orang itu, misalnya saya ngomong tentang ya seperti inilah, di depan saya ada orang Kristen, itu pasti akan membuat mereka tuh minimal emosi lah guys. Entah mereka tuh dalam hati atau mereka tunjukkan, kita kan tahu lah, Anda ngerti logikanya gitu kan. Makanya saya tidak pernah ngomong tentang hal ini di depan langsung di depan orang Kristen. Yang mereka tuh mendengar saya, nggak mungkin itu terjadi. Terus saya memang nekat. Jadi kita saya nggak sengaja melakukan itu, bahkan teman saya negur, itu ada yang Kristen gitu loh. Karena ini adalah topik sensitif guys. Kalau di YouTube beda, ya memang sensitif juga, tapi YouTube ini kan pilihan. Anda klik baru Anda tonton, sama kayak TV. Kalau nggak Anda hidupkan itu TV, Anda nggak nonton. Beda dengan Anda langsung ngomong di depan orang yang beragama beda itu berbeda guys. Nah, jadi itu bukti bahwa inilah sesuatu yang sensitif. Makanya ada isu suku ras agama. Itu sensitif sekali ya. Orang yang tidak sensitif, hal sensitif aja bisa membunuh orang, bisa melakukan penganiayaan. Untuk hal yang tidak sensitif aja, salah paham saja misalnya, bisa bunuh-bunuhan. Jadi Luis nggak ngerti bahwa dunia ini adalah dunia di mana itu semua itu bisa terjadi. Yang nggak sensitif aja orang bisa begitu, apalagi yang hal sensitif. Ya, itu yang harus kronologi bikin guys. Saya sudah merasa. Ya, di sini Kainama mengatakan bahwa dirinya Nah, contoh sederhana gini, coba Anda lihat. Saya ketika komentari mereka ini, contoh saya bandingkan saya dengan Luis atau yang lainnya, dengan apologi Kristen. Saya itu komentari Luis itu yang saya komentari adalah bukan orangnya, tapi argumentasinya. Itu yang saya bantah. Dia membunuh karakter. Dia bahas pribadinya Ustaz Kainama, dia bahas pribadinya Ustaz Prediksi dan lain sebagainya. Dia bahas pribadinya, dia bunuh karakternya dengan mengatakan bahwa orang ini nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Masa orang yang minimal tahu sedikit dibilang nggak tahu apa-apa? Itu kan pembunuhan karakter namanya. Misalnya ada orang yang memang bukan penjual telur, ya, di depan saya ada telur ini ya. Kenapa sebagai contoh telur? Karena di depan saya ada telur guys. Saya makan telur tiap hari gitu kan. Jadi memang dia bukan saya memang bukan penjual telur, tapi saya tahu telur itu harganya 50.000. Lalu apakah layak
wajar saya disebut sebagai nggak tahu apa-apa tentang telur. Memang saya tidak, pengetahuan saya tidak mendalam orang yang jualan telur. Dia tahu di mana ambil barangnya, dia tahu bagaimana pesannya. Saya hanya tahu bagaimana harganya. Itu saja, itu pun setelah dikasih tahu oleh penjual tadi. Tapi nggak fair kalau mengatakan saya nggak tahu apa-apa. Minimal saya tahu bahwa telur ini harganya satu karton 50.000, turun dari kemarin 53.000. Itu berarti saya tahu walaupun sedikit. Tapi kalau datanya di mana di mana itu belinya, saya nggak tahu. Yang tahu penjual telur, dia lebih tahu, guys. Nah, ini nggak mungkin mereka ini nggak tahu apa-apa tentang Kristen, nggak mungkin. Tapi Anda katakan nggak tahu apa-apa, itu kan sadis nama, guys. Itu pembunuhan karakter. Jadi dengan menyerang karakternya begitu, berarti orang tuh bisa Anda yakinkan bahwa ini orang karena nggak tahu apa-apa berarti nol. Karena nggak tahu apa-apa kan berarti nilainya nol. Sehingga ucapannya itu tidak bernilai. Karena orangnya aja sudah nol, guys. Itu pembunuhan karakter namanya. Saya tidak melakukan itu, saya nggak pernah mengatakan bahwa Louis tidak tahu apa-apa, enggak. Saya mengatakan dia tidak tahu tentang apa yang dibicarakan dia. Memang nggak tahu, bukan semuanya dia nggak tahu. Dia tahu tentang Islam ya, tapi nggak tahu segalanya. Dia hanya tahu Islam tuh agamanya apa nabinya Muhammad, gitu aja dia tahu. Tapi dia nggak tahu mendalam dia. Tapi nggak boleh dikatakan dia tidak tahu apa-apa. Dia tahu tapi sedikit, gitu loh, guys. Kalau dia kan tidak. Intinya adalah kalau karakter saja bisa dibunuh, apalagi orangnya. Gitu loh, guys. Karena awal dari bunuhan itu kan pembunuhan karakter dulu. Sehingga menganggap orang ini nol, sehingga dia bisa diapa-apain. Karena untuk apa kita pertahankan orang yang nilainya nol? Jadi gampang menjustifikasi. Ini orang atau apa-apa kok nggak ada gunanya gitu kan? Itu sebabnya gue bikin, guys. Itu disayang oleh saudara-saudaranya saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dulu ketika Anda Kristen Anda tidak disayang? Nah, pendeta macam apa ini yang tidak disayang sama jemaatnya? Apa sebenarnya yang Anda buat sehingga jemaat Anda tidak menyayangi? Begini, sayangnya beda, ya, beda. Kalau dalam Islam itu kita semua bersaudara. Islam itu di atas suku, bangsa, ya. Jadi saya agama Islam, saudara saya yang semanusia ya di Eropa sana beragama Islam itu lebih dekat dibandingkan saya dengan orang Indonesia lainnya yang bukan agama Islam. Misalnya saya dengan teman saya di Indonesia, orang Indonesia beragama Kristen, itu saya lebih dekat dengan orang Eropa yang bukan dari bangsa Indonesia tapi dia beragama Islam, guys. Itu lebih dekat hubungan kami. Itulah dimaksud dosa kenama. Rasa sayang itu adalah dalam Islam itu luas, menghapus sekat suku bangsa, bahasa dan sebagainya. Apapun suku bangsa Anda, selama ada Islam, ada saudara kita sebagai seiman. Dan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan hanya sekedar saudara sebangsa. Saudara sebangsa sudah tinggi. Kita bangsa Indonesia, tapi saudara kita satu Islam itu lebih tinggi lagi, guys. Itu sih pemiliknya. Ingin Anda pakai nama sehingga harus mencari kasih sayang di tempat yang lain, kan kayak gitu. Tapi menarik ini ya. Jadi dia bukan cari kasih sayang di tempat lain, bukan. Itu yang dia sedang membicarakan tentang apa yang dirasakan dia ketika dia agama sebelumnya dan apa yang dirasakan dia ketika dia beragama Islam. Nah, memang ini tidak universal ya. Memang ada kasus di mana sebaliknya orang Islamnya brengsek tapi orang mereka baik. Nah, bisa juga baik itu ada maunya. Kan banyak tuh contoh para murtadin yang awalnya itu karena kasus, entah dia dipukuli suaminya, entah dia nggak cocok atau bentrok dengan keluarganya atau dengan teman-teman Islamnya, dimaafkan orang mereka ini dengan membawanya ke gereja, diajak dugem, diajak pokoknya hal-hal yang menyenangkan hati lah, sehingga mereka tuh merasa lepas gitu. Oh ini orang baik ini, sedangkan di tempat saya sebelumnya orang buruk. Ini mereka tuh terkecoh dengan kebaikan yang sementara ini karena ada maunya, karena momennya tepat pula gitu kan. Di sini mereka mengalami pembulian, mengalami masalah, di tempat barunya mereka disayang-sayang gitu, guys, padahal ada maunya gitu kan. Ujungnya nanti dibawa masuk ke agama Kristen, pasti baptis, guys. Jadi dia akan membuat narasi yang mana seakan-akan kain nama ini sangat-sangat dibutuhkan orang Kristen sehingga sampai pengancaman fisik terjadi supaya dia tetap tinggal di dalam Kristen. Mari kita lanjut videonya. Rasakan bagaimana kerasnya pukulan softball, Ustaz. Batnya softball.
Ya, di sini ngeri sekali ya, katanya kayak nama merasakan kerasnya batnya softball. Waduh, itu softball itu kalau dia punya kayu itu kalau kena muka jadi apa, itu kan kenceng banget itu kan. Kayu padat kena muka. Ngeri. Dan katanya kayak nama merasakan itu. Jadi kalau menurut ceritanya berarti orang Kristen ketika tahu kayak nama ini dia pindah agama, kemudian dia dipukul pakai kayu softball. Ngeri banget ya. Nih saya terangkan contoh ya. Kita nggak usah ngomong situ lagi. Contoh. Ada orang Kristen tuh yang membenci sama orang Islam ada. Contohnya Brenton Taran. Atau yang banyak melakukan kayak penusukan terhadap umat Islam. Atau penabrakan umat Islam sekeluarga di Amerika. Dan contoh sebagainya. Ada. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka benci dengan orang Islam. Ya. Orang Islam ini yang ditabrak satu keluarga yang meninggal itu atau ditusuk dan segala macam itu tidak menyinggung agamanya. Mereka hanya Islam biasa, guys. Tapi begitu bencinya mereka sehingga mereka melakukan pembunuhan. Apalagi orang yang seperti kayak nama. Apalagi orang seperti saya gitu. Yang dianggap mengusik agama mereka. Kita hanya menyampaikan benaran. Jadi guys, biasanya nggak ngerti logikanya. Buktinya banyak dunia ini. Ya. Bagaimana kebencian seorang. Saya ngomong semuanya ya. Ada, pasti ada. Nggak mungkin tidak ada orang-orang Kristen yang benci Islam. Dan sebenarnya juga tidak mungkin tidak ada orang-orang Islam yang benci Kristen. Nggak mungkin. Pasti ada. Nah kita ngomong real saja lah. Jadi itu jangan berhalusinasi bahwa itu adalah. Itu yang logika saja. Itu pasti ada. Dan buktinya banyak dunia ini. Orang Islam yang nggak suka Kristen ada. Orang Kristen yang nggak suka Islam ada. Dan bahkan mau bunuh-bunuhan juga ada guys. Itu sebab logikanya. Jadi Anda katakan bahwa nggak gitu. Ini karena ngomong di mana, di anime atau di game ini kita ngomong dunia nyata, guys, ya kan? Lihatlah berita di mana-mana. Ada itu. Banyak juga orang Islam nggak suka dengan orang agama Kristen atau dengan agamanya, dan juga sebaliknya orang Kristen tidak suka dengan orang Islam atau agama Islamnya, guys. Waduh, ini dapat di mana ini? Ajaran macam apa ini? Orang Kristen dari mana kok bisa pakai softball untuk pukul orang supaya nggak pindah agama? Ya, kita lanjut lagi, guys. Sedap. Wah, luar biasa, luar biasa. Itu setelah saya dari tempat ibadah saudara kita Kristen di Bandung. Di depan gedung sate itu ada tempat ibadah, dan kita ngobrol di sana. Dan saya syahadatkan 14 orang di dalam gereja. Katanya dia terima pukulan softball itu ketika pulang dari ibadah. Dia sahadatkan 14 orang di dalam gereja. Dan kemudian dia ketika pulang, dia kena itu yang namanya softball. Wah, ngeri banget. Kapan kejadiannya? 14 orang sahadat di dalam gereja. Kenapa kisah ini tidak pernah dimuat secara publik dan... Begini guys ya, gak semua tuh harus viral, gak semuanya harus viral. Bisa jadi begini ya, analisa saya begini. Bisa jadi ketika dia memaafkan 14 orang itu ya, gak banyak yang tahu. Mungkin diambil momen kayak nama misalnya ada 14 orang ini memang awalnya sudah tidak yakin dengan agama dia. Tahu kayak nama adalah seorang yang bisa perbandingan agama, mereka tanya dan mereka mendapatkan jawaban yang memuaskan pada seorang ini. Atau bisa jadi nggak sekaligus, ya satu. Jadi jemaah banyak nggak tahu gitu guys. Dan untuk apa juga diviralkan? Mereka juga rugi. Aib bagi mereka. Gimana sih memviralkan sesuatu yang aib? Kayak kita misalnya memviralkan ada orang murtadin, ngapain kita viralkan? Senang nanti orang Kristennya gitu. Justru aneh kalau menganggap kenapa nggak viral gitu. Yang itu kerugian bagi Anda, kenapa Anda posting kerugian bagi Anda? Kan nggak mungkin guys. Jadi ketika itu kerugian, karena orang mualaf itu akan merugikan orang beragama Kristen atau agama Kristen sendiri. Kenapa? Karena pengaruhnya dia berkurang uang perpuluhan, berkurang citranya. Kenapa? Karena kok bisa ada 14 orang yang mualaf gitu loh, yang nggak yakin dengan Kristen. Itu guys, itu adalah tindakan kejadian merugikan mereka sehingga tidak mungkin mereka mau memviralkannya. Ngapain memviralkan aib guys, gitu loh ya. Dan kalau diviralkan itu yang mukul pushball itu bisa dipenjara. Orang yang mukul pushball memukul pakai tongkat pushball itu bisa dipenjara gitu loh.
Nah, Kenama mungkin memaafkan sehingga tidak mau dia melanjutkan proses hukum, mungkin sudah ada ya mungkin permintaan maaf atau segala macam, tidak mau diteruskan Kenama karena mungkin dia orang pemaaf juga. Tapi nggak mungkin itu diviralkan oleh orang pelaku, nggak mungkin. Ngapain pelaku memviralkan itu, ya kan? Emang dia terlalu bodoh gitu guys, mau masuk penjara, wong dia harusnya dia menutup bukti-bukti itu kan, ya kan? Karena kalau ketahuan itu bahaya guys, gitu loh. Dan tentu ya, gimana juga memviralkan, emangnya Kenama tahu bakal dipukul? Kan dia tidak tahu bakal dipukul, yang tahu adalah yang berniat memukul. Sehingga Kenama nggak mungkin menyiapkan kamera segala macam sempat terpikir ke situ gitu loh. Kalau niat itu adalah yang pelaku, kenapa dia nggak berniat? Dan berniat pun dia salah juga, kenapa? Karena dia pelaku, rugi bagi dia. Nah dia nggak ngerti tentang hitung-hitungan untung rugi, dia main gas saja. Oh ini harus viral, ya rugilah anda memviralkan ini. Ini ngapain anda viralkan gitu loh. Kalau Ruiz mungkin dia mau rugi gitu kan. Oh dia terkenal sebagai pelaku, ya kan? Aibnya dibuka bahwa oh kita ada orang nggak percaya lagi pada Kristen. Kenapa? Dia orang bertanya kenapa sih Papa Samuel nggak percaya pada Kristen? Dia nanti makin rame, makin dibongkar, makin terbuka kebenaran. Kan makin kacau lagi. Jadi gimana mau viralkan gitu kan? Jadi Luis nggak ngerti dengan hal ini deh guys. Tidak beredar di kalangan orang Kristen. 14 orang dalam gereja cuy. Nah seharusnya kalau ada 14 orang sadar dalam gereja, wah itu masih heboh banget beritanya. Tapi faktanya di sini nggak heboh banget ya, karena memang namanya aib ngapain dihebohkan? Itu aib. Dia nggak ngerti bahwa itu nggak akan memperburuk citra anda kalau diviralkan, ya kan? Dan mereka nggak perlu itu juga. Buktinya bapak itu dikatakan memukul dengan tongkat baseball, berarti mereka tuh memang mainnya emosi saja gitu guys, ya. Mereka nggak pakai, karena kan kalau mau kata dia memviralkan supaya orang ramai, berarti kan memakai otak namanya. Buktinya bapak itu di segmen Kenama adalah memukul, berarti nggak pakai otak guys, gitu loh. Melakukan aksi yang tidak dipikir dulu, karena itu berdasar akibat bapak itu di penjara gitu loh. Ya, itu sebabnya gue pikirnya guys. memang cerita ini hanyalah cerita fiktif belaka. Mana ada di dalam gereja mereka bersahadat. Ya Anda kalau nuduh orang itu, Anda tuh harus membuktikan bahwa itu tidak benar adanya. Bukan dengan cara cuman ngomong-ngomong aja guys. Buktikan bahwa Kenama itu berbohong gitu loh. Kalau saya nggak mau usaha begituan. Oh Anda klaim bahwa Anda begini itu saya nggak mau. Karena saya nggak punya bukti. Saya hanya mengomentari hal-hal yang jelas, nampak. Yang bisa saya komentari. Mau Luis ngaku dia adalah pendeta, nggak usah saya. Mengaku dia tuh pernah mau dipukul, bukan urusan saya. Nggak perlu saya bahas itu, karena saya nggak mau buktinya. Sebenarnya saya katakan bahwa polisi bohong, dia begini gitu, dia ngaku ini, paling nggak genah saya gitu, ngomong gitu. Saya hanya fokus pada mengomentari apa yang argumentasinya yang menurut saya itu salah dan harus dikoreksi guys. Kisah apaan ini kan? Ini cuma dikarang-karang cuy. Ngobrol di sana dan saya syahadatkan orang 14 orang di dalam gereja. Kalau saya dari 2009 aja, mungkin sekitar hampir 700 kurang 3 orang. Berarti Ustaz berapa? Ustaz kan dari lahir. Di borgol itu tidak enak. Di borgol itu tidak enak. Di borgol itu tidak enak. Kayak masuk angin Ustaz. Kalau kita pakai kek gitu borgol, saya rasakan tidak enak. Anyep gitu. Tembung perut langsung, masuk angin. Gitu. Gara-gara di borgol. Apalagi kalau ditaruh di sini. Aisyah. Mantap Ustaz. Tarik bunyi kak lalu pulang. Kau nanti sore ada ibadah jam 5, namamu masih ada. Kau naik mimbar nanti sore. Bayangkan kalau ditaruh. Saya rasa Ustaz tidak pernah lah. Oke. Sedikit. Mantap lagi sedikit. Setelah diancam tadi akhirnya Enggak, itu ditaruh kan dia bilang. Tapi saya nggak bisa, bilang saya sholat. Terus beliau yang bawa pistol ini bilang, kalau gitu aku tembak kau dengan darah Kristus. Kan itu kan bagus. Itu kan kalau menurut mereka kan adalah pekabaran lah. Misionarinya itu di sini kan. Misinya itu di sini. Aku tembak kau dengan darah Kristus supaya kau pulang lagi. Kau lahir bukan untuk jadi Islam. Kau lahir untuk naik mimbar dan jadi imam buat kami. Itu ada. Ya, terima kasih pakai nama sudah beromong kosong. Berarti kalau begitu orang itu yang dikatakan Kenama itu berarti dia tuh hanya getak sambal, ya. Dia nggak benar-benar hendak menembak Kenama, ya. Buktinya ketika diingatkan oleh Kenama, mungkin ya dia nggak juga hukum. Oh kalau aku menembak ini orang mati, bisa penjara seumur hidup. Atau bahkan hukum mati juga gitu. Ini rugi bagi orang ini. Sehingga kalau dia punya logika dan sepertinya punya logika, dikatakan itu dia sadar. Maka dia ubah narasinya dengan
Kalau itu tembak dengan darah Kristus gitu loh, ya kan? Alias dia itu tidak lagi menggunakan itu. Ini memang namanya gata sambal, guys. Jadi apapun bisa terjadi di dunia ini, ya. Makanya kita harus berpikir real, ini dunia nyata, bukan dunia khayalan. Oh ini nggak mungkin, apa yang nggak mungkin ini, coba, ya kan? Orangnya tidak isu sensitif aja bisa bunuh-bunuhan, apalagi nih isu yang sensitif gitu kan? Dan efeknya aib pula yang besar pula, dan efeknya itu adalah kerugian pula dari agamanya Luis ini. Itu tentu orang bisa emosi, sedangkan kita aja ngomong tentang kayak gini aja di depan itu tidak mau silakan. Saya bikin konten nih guys, jujur tidak ada teman atau orang Kristen di sekitar saya, nggak ada. Karena saya tuh menghormati, menghargai mereka. Kenapa? Karena kita menghargai itu dengan cara mereka tuh tidak mendengarkan kita yang kita sengaja. Kalau ada orang yang nonton video saya itu nggak sengaja saya, karena dia yang sengaja nonton, tekan tombol play-nya itu. Ya, saya cuma menaruhkan di YouTube. Sama kayak TV. Orang siaran, Anda yang hidupkan TV-nya kan? Sama kayak orang saya lagi siaran ini, Anda yang hidupkan YouTube Anda, bukan salah saya gitu loh. Anda kan bisa milih yang channel lain, kenapa Anda tonton juga gitu loh. Beda kalau saya ngomong depan orang. Saya ngomong di sekeliling saya ada orang Kristen. Nah, itu berarti saya memang sengaja, memang bermaksud. Makanya beda. Saya nggak mungkin melakukan hal ini di depan teman-teman Kristiani. Maka saya lakukan di media di YouTube. Yang Anda punya pilihan untuk mengaksesnya atau tidak. Kalau itu kan tidak punya pilihan Anda. Kecuali kalau Anda nggak mau dengar pakai headset yang betul-betul ada suara atau telinga. Tapi kalau tidak kan Anda akan dengar karena di depan mata dan telinga Anda, guys. Kalau ini kan tidak. Saya ngomongnya bukan di depan mata dan telinga Anda, kecuali kalau Anda memilih untuk memakai mata telinga Anda untuk mendengarkan saya ngomong. Itu lain cerita. Gitu ya, gitu sambil bikin guys. Banyak kepada kami. Omong kosongnya adalah banyak nih ya. Nah, saya ada catatannya situ, dibilang di borgol. Nah, katanya dia di borgol. Ketika dia mensadarikan 14 orang, dia kemudian pindah agama, dia di borgol. Mungkin dia di borgol, dipukulin pakai baseball. Ya. Dan yang lebih ngeri lagi, dia bilang katanya pistol ditaruh di kepalanya. Dan dikatakan, kamu masih ada khotbah di mimbar. Jadi, kamu harus pulang, katanya. Wih, ini orang Kristen macam apa? Kemudian mengeluarkan pistol, todongkan di kepala hamba Tuhannya. Karena hamba Tuhannya mualaf. Wih, nggak pernah ada dengar cerita macam begini. Terus dia kurang piknik dia kan. Dia coba deh nengok, kita tutup sejarah saja ya. Itu ada banyak cerita di mana orang tuh dipaksa masuk Islam ada. Dipaksa masuk Kristen juga ada. Kalau Islam kayaknya nggak ada ya, Kristen ya. Contoh waktu ya kayak di masa penjajahan lah. Ya, itu kan ada contoh filmnya lah. Itu kan film-film sejarah perjuangan bangsa itu kan diambil dari kisah nyata. Dari kesaksian banyak penduduk Indonesia. Ya, mereka tuh dipaksa untuk masuk Kristen gitu kan. Juga di tempat lain gitu. Banyak sekali guys, entah dengan cara yang muda-muda wanitanya digauli dulu sehingga hamil, sehingga terpaksa masuk Kristen gitu guys. Banyak sekali cara pemaksaan kan. Jadi itu kita hidup, ingat ya, kita hidup di dunia nyata, bukan dunia maya. Apapun bisa terjadi. Ya. Kita tidak ngomong bahwa oh dia orang Kristen yang ikut ajaran agamanya, tidak. Yang penting dia orang Kristen, kan gitu. Kita kan ngomong tentang kemungkinan, nah itu mungkin sekali, ya. Dan kita tidak batasi itu, yang kan kenapa tidak menyebut bahwa ini adalah orang Kristen yang tak beragama, kan tidak. Dia hanya menyebut itu orang Kristen, artinya general berlaku. Masih make sense gitu loh. Kalau dulu kan nama mengatakan bahwa ini orang Kristen yang taat beragamanya, oh kan nama jelas salah ya. Berarti ini orang nggak taat beragamanya, karena nggak mungkin agama Kristen itu mengajarkan hal seperti itu. Tapi kalau dia ngomong orang Kristen, berarti adalah orang Kristen yang tentu nggak taat beragamanya, kan begitu. Makanya harus nyambung. Orang Kristen mana yang dimaksud oleh nama gitu loh. Bukan orang Kristen yang taat beragamanya, tapi Luis malah bawa kepada orang Kristen yang taat beragamanya, kan nggak nyambung guys. Orang ngomong tentang orang Kristen yang tidak taat beragamanya, dia malah nyebut tentang orang Kristen yang taat beragamanya, kan nggak nyambung guys. Terus dia dapat pistol dari mana? Emang ini Amerika? Macam-macam pakai pistol sembarang. Maksud saya gini ya. Dia nggak nonton berita ya. Ada beberapa kejadian orang tuh koboi jalanan, nodongkan pistol, ada banyak di dunia nyata gitu loh. Dikira pistol itu sekarang tuh
udah susah didapat. Memang susah didapat, tapi masih bisa didapatkan, guys. Contohnya para teroris, para perampok, atau mungkin anggota yang nakal gitu kan, polisi, TNI yang nakal ada gitu loh. Senjata rakitan dibeli di pasar gelap. Ini Luis ini kayak hidup di dunia nyongeng, dia bukan dunia nyata. Dia nggak ngerti bahwa dunia nyata ini nggak seperti itu, bukan sekedar hitam putih, ada abu-abunya juga, gitu loh guys. Iya, makanya namanya kalau membuat cerita itu nggak usah mengarang yang terlalu lebay, jadi ketahuan banget bohongnya. Saya nggak peduli, ya nggak peduli Anda mau ditodong apa segala macam. Yang penting argumentasi Anda logis, sudah selesai. Di dasar kita beriman. Nah, tapi di sini aneh sekali, dia ngurusin hal seperti itu yang nggak penting itu loh guys, ya kan? Lalu nuduh berbohong. Anda sebelum nuduh orang berbohong, Anda harus bisa buktikan dulu dia memang berbohong. Saya nggak pernah mengatakan Luis bohong kalau dia tuh pendeta segala macam, enggak. Ya, nggak pernah saya katakan. Kenapa? Saya nggak punya buktinya. Saya bilang dia bohong, berarti saya yang berpeluang besar berbohong. Kenapa? Saya jelas nggak punya bukti. Ya, jadi daripada ngurusin begituan, mending kita ngurus yang lain, yaitu argumentasinya. Itu yang saya mainkan, itu yang saya lakukan. Saya komentari argumentasi yang saya nggak peduli orangnya bagaimana, nggak peduli saya. Mau pendeta kayak mau ditembak segala macam, nggak peduli saya. Ya. Yang saya pedulikan adalah argumentasinya. Tapi dia tidak. Dia fokus pada orangnya, guys. Itulah namanya pembunuhan karakter itu. Ya kan? Karena nggak mungkin itu terjadi, Anda dipukulin, Anda ditodongin pistol di kepala Anda. Pasti kalau itu kejadian terjadi udah heboh teman-teman Anda. Terus pasti udah heboh Indonesia ini karena ada seorang pendeta ditodong pistol. Kita kan sekarang samakan dulu. Itu kayak nama kapan kejadian itu coba. Jadi dia nih nggak ngerti dia hidup zaman sekarang tapi dia tarik ke zaman dulu. Dulu nggak ada viral-viral gini, nggak ada guys. Baru-baru ini ya viral dulu nggak ada. Ya ingat ya kasus-kasus yang viral itu kayak kasus Vina Cirebon itu sekarang viralnya. Waktu kejadian dulu nggak viral kali dulu. Ya kan nggak begitu viral. Itu kejadian sangat heboh gitu. Ini adalah apa ya, viral itu zaman sekarang kecil pun jadi viral. Dulu tidak. Dulu tuh harus betul-betul besar baru viral. Kenapa? Karena internet nggak semasif sekarang dulu itu. Sehingga tingkat keviralan itu kan tergantung pada internet dan seberapa orang terhubung ke internet. Itu kunci viral. Nah, makin sekarang itu orang makin terhubung ke internet. Sehingga hal remeh pun bahkan jadi viral. Dulu nggak. Hanya hal yang begitu heboh saja yang jadi viral. Nah, itu pun tidak semua orang bisa dapat itu. Kenapa? Karena dulu handphone masih mahal, masih eksklusif, ya kan? Nggak semua handphone tuh bisa video, kecuali yang mahal-mahal yang orang nggak mau beli. Kalau sekarang kan semua kalangan mampu beli, karena harganya ada yang dibikin murah bahkan gitu kan? Karena persaingan banyak sehingga perang harga. Jadi intinya adalah guys, jangan samakan sekarang dengan dahulu, itu hal berbeda. Itu kejadiannya kayak nama kapan? Ada yang samakan buat dengan sekarang gitu kan? Dan juga diancam supaya dia berkhotbah. Kemudian ditanya, ini cerdas nih yang tanya ini, yang tanya kayak nama, dia bilang terus dia ketika diancam dia bilang apa katanya? Oh iya, dia akhirnya bilang saya tembak kamu dengan darah Kristus. Ini cerita lucu sebenarnya. Guys, ya ini apa ya? Kok gitu bilang lucu? Karena gini loh, ketika orang itu merubah statementnya, dia kan bukan maksud lucu. Anda bayangkan ya, ada orang nodongkan pistol, itu Anda bukan lucu. Itu bukan saja melawak itu guys. Apalagi memakai kalimat yang berbau agama. Begitu saya tembak dengan darah Kristus. Bahasa itu lucu-lucuan, karena mungkin orang itu ngomong gitu dengan lucu-lucuan. Kecuali dia memang bukan seorang Kristen yang menghormati agamanya. Masa dia pakai statement yang pakai darah Kristus untuk lucu-lucuan? Kan nggak mungkin guys. Ini logikanya adalah jangan apa ya, sesuatu yang serius sudah katakan lucu-lucuan, nggak begitu logika berpikirnya. Ternyata dia tidak tembak, kemudian dia mengatakan aku tembak engkau dengan darah Kristus. Jadi ketika orang itu menurunkan senjata, itu kan berarti semuanya menembak. Ada juga mengancam guys, ada juga cuma getak sambal. Dia nggak ngerti Luisnya bahwa orang yang menurunkan pistol bukan berarti dia menembak. Niat tuh nggak tahu kita.
Ada orang cuma mengancam, ada orang cuma nakut-nakuti. Jadi nggak semuanya mesti menembakkan pistol, enggak. Kalau gitu mah orang yang menodongkan senjata jalan tuh udah mati, orang tembak semua, enggak. Enggak semua orang faktanya di dunia ini yang menodongkan pistol tuh pasti akan menembak yang todongnya, enggak. Kamu lahir bukan untuk menjadi mualaf, kamu lahir untuk jadi imam kami. Imam pula. Orang Kristen tuh nggak biasa bilang, ayo kamu jadi imam kami. Ya imam tuh di masjid biasanya kan. Kalau khotbah di gereja ya biasanya pendeta. Istilahnya Gini, kenapa dia memakai kata imam kami? Karena imam itulah kata dipakai oleh Kenama ketika dia beragama Islam. Gitu loh guys. Jadi karena Kenama adalah imam di agama Islam, mending jadi imam di agama Kristen. Itu masih make sense gitu ya. Kan Kenama bukan pendeta di agama Islam, dia adalah imam. Maka dia memakai orang ini berarti memakai termin istilah yang dimengerti oleh Kenama sebagai orang yang beragama Islam. Dia ngerti dengan istilah imam, dia ngerti, nggak masalah. Jadi Kenama ini adalah bukan orang Islam, tapi dia kan orang Islam dia guys. Makanya mengerti dengan istilah imam itu gitu loh, masih nyambung gitu guys. Misalnya orang Kristen pakai kamu itu jadi pendeta, bukan memakai kata imam. Dan yang konyol lagi, ku tembak engkau dengan darah Kristus. Dan dikatakan itu adalah penginjilannya mereka, bos. Tidak pernah diajarkan sama sekali menginjili orang dengan membawa pistol taruh di kepala. Kita tidak ngomong tentang secara agama, tapi perilaku orang. Ada orang-orang yang disebut namanya itu adalah perilaku orang-orang, bukan ajaran agamanya. Sekali lagi ya, perilaku orangnya. Sama kayak kalau kita nyebut tentang teroris, cara mereka ya, itu adalah dengan membunuh diri. Kita tidak sedang ngomong tentang orangnya. Metodologinya adalah bom bunuh diri. Tapi kita bicara bahwa itu ajaran agamanya, kan tidak begitu. Kenapa kita menyebut bahwa itu adalah agamanya? Dia hanya menyebut itu adalah perbuatan mereka. Soalnya kita menyebut adalah perbuatan orang bunuh diri adalah membunuh orang dengan bunuh diri, gitu. Ya, kita menyebut bahwa itu adalah sesuai dengan agamanya, tidak guys. Jadi tulisnya harus mengerti batasannya sampai di mana gitu kan. Kita tidak sedang ngomong tentang ajaran agama, tapi kita sedang ngomong tentang kelakuan orang-orangnya guys. Kepalanya dia. Itu namanya teroris. Masa bawa pistol tembakin kepalanya pendeta lalu bilang kamu harus ke gereja mimpin mimbar. Wah itu laporin polisi aja orang kayak gitu, tangkap aja, ya nggak? Karena ya jelas nggak mungkin itu kisah itu ya. Kalau semua itu segampang itu, ya nggak semua segampang itu. Ada orang pemaaf pertama. Kalau saya pemaaf biasanya nggak mau proses, ngapain? Saya nanti mikir lagi bagaimana saya tuh membayar biaya persidangan, ya pengacara ribet, mending nggak usah. Kerja saya memang celaka, gitu guys. Ya kan? Jadi nggak semua tuh dilaporkan polisi, nggak semuanya. Ya kan? Dan ingat juga gimana juga melaporkan saksi nggak ada, bisa kepas. Jadi dia mau nodongkan itu kan di depan sepi bisa, ya. Dia juga nggak mau ketahuan orang karena bahaya nanti kalau dia ketahuan orang bisa nanti orang itu bukan satu lagi yang dihadapin, bukan Kenama tapi orang masyarakat. Karena masyarakat pasti benci dengan orang-orang yang bertindak koboi guys. Nggak ada yang suka orang bertindak koboi itu, nggak suka orang. Ketika ada kesempatan pasti kan dibeku oleh orang. Anda lihat di banyak di nyata ini ya, orang-orang bawa pistol itu sebenarnya kalau kita orang itu berani dan tidak berbahaya itu dieksekusi oleh warga. Jadi karena warga takut saja menunjukkan mereka tuh tertahan untuk menindak orang seperti itu. Mereka sudah gerah guys. Orang itu adalah orang-orang yang sok-sok koboi itu nggak bakal terima masyarakat. Maka itu orang ini tentu melakukannya kalau dia punya logika ya, dia akan melakukannya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Kecuali dia memang sudah orang yang nekat dan tidak berpikir ya dia akan melakukan di depan umum gitu guys. Tapi saya heran kok teman-teman. Jadi kalau dia lakukan itu di tempat sepi, ya gimana ada saksi? Apa juga buktinya gitu kan? Itulah guys, nggak semua tuh seperti yang Luis bayangkan, nggak. Dia tuh mampu berpikir tentang segala hal yang memungkinkan. Karena ini dunia nyata, segalanya mungkin. Anda tidak hidup di dunia komik yang sudah setel, oh nggak mungkin begini, nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Nggak, Anda hidup di dunia nyata, apapun bisa terjadi. Karena nyetel itu adalah bukan Anda, bukan maunya Anda, tapi niat dari kepala yang melakukannya guys. Dan itu tuh bisa Anda atur atau ada skenario kan gitu kan. Mau percaya apa yang diceritain sama Kenama. Padahal ceritanya kan jelas-jelas fiktif. Kita langsung membaca ayat aja ya guys ya.
Ya, dalam ayat 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli. Ayat 21, kamu telah mendengar yang firmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Ini Luis langsung skip, kita bacakan lengkap ya. Orang yang, berarti kan kalau gini bunyinya, ini kan di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, berarti kan sebelumnya adalah siapa yang tidak mengajarkan, karena kan ini adalah tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan, berarti kan sebelumnya adalah yang berkebalikannya, yaitu yang tidak mengajarkan dan tidak melakukan. Nah, apa yang diajarkan dan dilakukan yaitu segala perintah-perintah hukum Taurat. Ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Apakah Anda menjalankan Taurat? Kan tidak. Anda kan tidak menjalankan Taurat. Karena Anda katakan Taurat nggak berlaku lagi, yang berlaku adalah perjanjian baru. Artinya Anda tidak akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ini untuk Anda nih, Luis. Karena ini adalah berarti kan siapa yang tidak melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia tidak akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Karena selanjutnya berbunyi demikian, yaitu justru siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Anda bukan hanya tidak mengerjakan perintah Taurat, Anda bahkan tidak meyakini itu lagi berlaku. Berarti Anda tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Berarti Anda tidak akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Artinya Anda akan menduduki tempat yang rendah, guys. Ya, jadi Anda tidak masuk surga gitu. Nah, bahkan lagi dijelaskan lagi ya, di Quran lagi bahwa, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nggak akan masuk. Apakah mereka sudah mengikuti hidup keagamaan mereka, mengikuti dan bahkan lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat? Kan tidak. Karena mereka ini bertentangan dengan ahli Taurat. Mereka mengatakan itu Taurat nggak berlaku lagi. Sedangkan ahli Taurat itu justru menjalankan perintah Taurat itu, guys. Artinya mereka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu yang Luis tidak bacakan tadi. Dipotongnya langsung skip ke ayat ke-21. Gimana Anda bisa lompat-lompat gitu loh, ya kan? Oke lah, ayat 21 ngomong bahwa kamu telah mendengarkan yang firmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Oke lah. Tapi sekali lagi Anda tidak boleh melompat, Luis ya. Justru Anda sekarang tidak melakukan hukum Taurat. Anda menistayakan hukum Taurat gitu. Mengesampingkan hukum Taurat, menjadikan hukum Taurat kata Anda tidak berlaku lagi, yang berlaku adalah yang baru. Berarti Anda tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, jangan lagi Anda masuk ke Anda mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam kerajaan surga. Maksudnya tidak gitu. Karena Anda tidak mengikuti hukum Taurat dan hidup keagamaanmu Anda tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat. Karena hidup keagamaan adalah seperti bukan ahli Taurat, karena ahli Taurat pasti akan mengikuti Taurat. Kalau mereka kan Kristennya tidak mengikuti Taurat. Mereka mengikuti Paulus dan kawan-kawannya, guys. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam. Ini aneh ya. Siapa yang marah, orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Guys, nggak semua marah itu buruk. Saya sedang melakukan maksiat. Saya berzina misalnya, terus saya minum minuman keras. Ada yang negur saya, marah sama saya. Kamu kok berzina? Kamu kok minum minuman keras? Kamu nggak boleh begitu. Hentikan, marah dia sama saya. Sebagai orang yang berakal dan beriman, saya sadar bahwa saya salah. Itu loh. Saya justru terima kasih. Makasih ya sudah marahin saya. Kalau kamu nggak marahin saya, mungkin saya nggak sadar itu. Gitu guys. Jadi nggak selamanya marah itu buruk. Guru atau orang tua didik anak dengan marah, nggak mungkin anaknya salah manis, kamu bagus ya sudah melakukan kesalahan. Nggak gitu guys, pasti dia marah. Marah adalah bagian dari pendidikan, ya. Anda tuh harus mencampur antara marah, antara Anda tuh muji dan segala macam, harus di mix gitu, namanya reward and punishment. Marah adalah bagian dari punishment. Orang tuh kadang-kadang harus dimarahin, dihukum untuk dia berubah. Ya, nggak mulu dipuji. Kalau orang lagi buat salah dipuji, kacau nanti. Oh, ini berarti saya melakukan benar dipuji. Itu kan nggak begitu. Ya dimarahin, guys. Gitu loh. Masa setiap orang yang marah kepada saudara harus hukum. Kalau marahnya benar gimana? Kalau marah diri gimana? Ini nggak masuk akal, guys. Logika berpikirnya. Maka saya bertanyakan kenapa ada seperti ini. Ini bertentangan dengan logika kita manusia.
Marah tuh bukan suatu yang salah mulu, enggak. Ada marah-marah yang benar, ada marah-marah yang salah. Ya. Contoh, Ahok dipuji kemarin waktu dia memimpin Jakarta, dia marah-marahin orang. Itu benar, tapi marahnya benar, tapi nggak boleh dilakukan berlebihan. Dia hanya berlebihan saja marahnya, nggak boleh. Dia boleh marah dan harus marah ketika ada orang melakukan kesalahan. Untuk menegur, karena itu sudah, misalnya sudah fatal, ya harus marah ya. Kalau pertama mungkin ditegur, nasihatin. Tapi dia kedepannya harus marah dia. Kalau tidak, orang ini nggak berubah, guys. Karena dikasih tahu baik nggak mau, ditegur nggak mau, ya dimarahin lagi gitu, ya kan? Ini adalah tingkatan pendidikan namanya kemarin itu. Punishment, bagian dari punishment. Itu untuk didik orang, nggak mungkin semuanya dipuji gitu, terus nggak tanpa ada marahnya, nggak mungkin, guys. Itu bukan mendidik namanya. Orang akan jadi orang gagal kalau begitu. Bersalah dia, kita tegur, kita marahin, malah kita puji. Oh, bagus sekali kamu tidak tutup aurat. Ini gimana ceritanya, guys? Neraka yang menyala-nyala. Nama mengatakan bahwa dirinya itu dibunuh secara karakter dan dibunuh secara fisik. Padahal dalam Alkitab jelas orang Kristen dilarang membunuh. Bahkan Kenapa bukan dibunuh secara fisik atau dibunuh secara karakter? Dia hanya dibunuh secara karakter, tapi belum ke fisik. Hanya mau gitu, guys. Belum terjadi gitu kan. Tapi pembunuhan karakter sudah terjadi dan terus terjadi gitu kan. Bukan hanya pada Kenama, juga kepada ustaz-ustaz kita dan mualaf yang lain juga, guys. yang pindah agama, ya udah biar pindah agama aja, doain supaya dia kembali, bukan ancam dia dan bunuh dia. Apalagi bunuh secara karakter, nggak boleh marah tanpa sebab kepada saudara. Ya bilang itu kepada orang yang melakukan itu gitu loh. Jangan tuduh bahwa Kenama bohong atau segala macam. Anda nggak punya bukti, itu masalahnya. Nggak punya bukti, nggak punya saksi, tapi Anda berani bilang orang lain itu bohong. Saya nggak mau masuk ke ranah itu, karena saya nggak punya bukti. Mau ngomong bahwa dia diancam orang, segala macam, nggak peduli, karena saya nggak punya bukti. Ngapain saya bilang, oh Julius ini bohong? Enggak. Saya tidak akan mau melakukan hal yang konyol seperti itu. Ketika orang ngomong sesuatu, saya nggak punya bukti, ya saya lebih baik ngomong yang lain, guys. Karena kalau begitu saya sudah pasti melakukan fitnah itu. Kenapa? Nggak punya bukti, nggak punya saksi. Oke, nama dia tentu kita nggak tahu apa terjadi, ya. Ini adalah, kan yang posisi membuktikan adalah Louis, bukan Kenama. Ya Kenama memang santai aja gitu kan. Karena yang harus diribet itu adalah yang penuntut ini, Louis itu. Saudaramu udah sama dengan membunuh. Memaki saudaramu, mengatakan jahil, mengatakan kafir kepada saudaramu, itu sudah sama dengan membunuh. Apalagi membunuh secara fisik. Masuk neraka, hanya begitu masuk neraka, guys. Sedangkan gimana kalau percaya pada Yesus? Aneh sekali. Berarti kan memang tidak ada itu percaya pada Yesus masuk surga, kan nggak ada. Tetap dihukum kok. Ngomong orang itu jahil atau apa, ngomong orang itu kafir, tidak masuk neraka kok. Makanya berarti kan nggak sinkron antara ajaran yang tadi dengan penebusan dosa gitu loh, ya kan? Jelas itu dilarang di dalam Kristen. Harusnya adalah kalau kamu begini ngomong, bilang orang yang kafir, kamu jahil, kamu masuk neraka. Harusnya kan kamu nggak masuk neraka. Kenapa? Karena ditebus Yesus sudah. Tapi kan tidak, masuk neraka juga, guys. Artinya tidak ada penebusan gitu loh. Jadi ya memang kesimpulannya kayak nama ini jelas dia menyerang cerita supaya seakan-akan dia adalah seorang Kristen yang penting banget di Kristen. Ya, Anda punya bukti tidak, ya kan? Punya bukti tidak? Buktinya Anda serang dia terus setiap hari, ya, dengan konten-konten Anda, membunuh karakternya. Itu berarti penting bagi Anda dia penting. Sama kayak saya. Kalau orang nggak usah penting, saya tidak akan mau, dia tidak mau komentar saya. Saya anggap nulisnya penting. Penting dalam artian bukan jadi karena kecerdasannya, enggak. Karena gini, saya itu penting bagi saya itu adalah untuk mengcounter apapun itu yang mereka tuh merasa mereka sedang melakukan hal yang lurus. Itu perlu dilakukan. Jadi saya nggak peduli dia ini apakah orang penting apa dia, saya nggak peduli gitu loh, guys. Kepentingan saya adalah untuk mengcounter argumentasi, selesai. Siapapun dia nggak peduli saya. Mau hanya orang yang biasa masuk ke komentar saya, mau yang kelas pendeta Louis segala macam, saya nggak peduli, guys. Ya. Bagi saya semuanya penting karena inilah masalah kebenaran. Ya, kebenaran itu bukan dia dari mulut siapa dia keluar, tapi apa yang keluar dari mulutnya itu yang penting, ya. Jadi sekali lagi ya, saya nggak pandang dia mau pendeta mau apa kek. Kalau dia salah saya koreksi, guys. Ya, itu yang sebenarnya lebih guys. Kristen karena sudah
mampu mensahadatkan orang Kristen 14 orang bahkan 700 orang yang walaupun nggak ada sama sekali buktinya ya. Sama kayak Yang membuktikan tuh Anda, bukan dia. Orang yang ngomong nggak perlu membuktikan. Ya, dia nggak punya kepentingan untuk itu. Ngapain dia repot membuktikan? Ya Anda yang buktikan nuduh. Ya, ada orang yang tuduh membunuh, merampok. Ngapain lagi dia buktikan bahwa dia tidak merampok? Yang membuktikan itu adalah Anda, guys. Ngapain lagi dia membuktikan bahwa dia memang merampok? Oh, saya memang merampok, yang membunuh kok ngapain ya? Ada yang cari bukti itu. Dia mati tenang aja dia. Kalau dia nggak melakukan, dia yakin dia melakukan. Tapi kalau dia melakukan, ya dia tentu akan sedikit takut di persidangan, guys. ijazahnya ijazah goib gitu kan, kuliah di Israel tapi sampai sekarang nggak bisa menunjukkan kampusnya apa, ijazahnya mana, ya kan. Itu hak dari orang tersebut. Suka-suka dia lah menunjukkan apa tidak. Anda harus cari buktinya gitu loh. Makanya saya katakan bahwa kayak gini ini adalah masuknya ke polisi lagi, guys. Karena hanya polisi yang berwenang untuk memeriksa. Ya. Anda nggak berwenang gitu loh. Dan lagian ini memang harus jelas. Ada yang dirugikan gitu loh. Ini adalah Anda tahu sistem kerjanya ya, nggak segampang itu. Orang nggak mau menunjukkan, lalu Anda katakan itu hoax, nggak bisa begitu. Kayak saya aja lah. Anda mungkin bilang bahwa mana buktinya kamu teman SMA? Di mana? Saya nggak mau ngasih, ngapain tuh Pak? Mau bilang saya bangku, saya nggak peduli. Berarti saya punya barangnya, ya kan? Intinya guys, yang nuduh itu harus buktikan, bukan orang yang tuduh. Ya biasa deh kayak gitu. Tapi ingat ya, hukum Taurat nggak cuma jangan membunuh, tapi jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Itu juga harus diingat. Terima kasih, itu saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. Anda saja nggak punya saksi yang membenarkan bahwa Kainama berbohong. Iya, Luis sekarang sedang melakukan saksi bohong, guys. Karena dia nggak punya saksi bahkan gitu kan, untuk buktikan bahwa Kainama itu berbohong. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.